Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufriana dengan NIM 2410230. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam, di mana kita disuruh untuk menjelaskan beberapa soal. Nah, yang pertama itu ada berikan contoh hubungan antara wahyu dan akal dan pengalaman dalam bentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, di sini kan ada dibilang wahyu. Maka wahyu itu berasal dari Al-Quran dan hadis, di mana kita diajarkan untuk berperilaku sopan, santun, sifat jujur dan amanah. Sedangkan akal itu cara berpikir seseorang untuk memahami perilaku yang mana jujur dan mana yang tidak, karena kejujuran itu membawa kepercayaan dan kebaikan. Terus yang nomor 2, berikan contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritis praktik pendidikan saat ini. Nah, jadi contohnya kayak di akademik kan, ada seorang siswa yang nilainya selalu tinggi dan selalu juara umum di kelas, juara 1 di kelas, tapi tapi dia tidak jujur, dia sering menyontek, perilakunya kurang sopan santun. Tetapi di pendidikan saat ini dia tetap dianggap berhasil karena dilihat dari kecerdasannya. Tapi kan Islam mengajarkan kita bagaimana cara untuk berperilaku baik, sopan santun dan berakhlak baik. Karena menuntut ilmu tanpa adab itu dapat merusak dan membawa perilaku buruk. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus melihat karakter siswa tersebut, bagaimana perilakunya, tidak hanya melihat kecerdasannya saja. Terus yang soal ketiga, berikan contoh keterkaitan antara konsep manusia sebagai hamba dan khalifah dalam membentuk arah pendidikan. Nah, contohnya itu dalam sebagai manusia, contohnya kayak manusia diajarkan untuk menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan itu sebagian ketaatan kepada Allah dan atau beribadah kepada Allah, karena Islam melarang kita untuk merusak adanya kerusakan di bumi. Terus sebagai khalifah, manusia dituntut untuk memiliki akal untuk berpikir dan memahami cara mengelola alam dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, soal yang keempat, menurut Anda apa saja hal dari pendidikan Islam klasik yang relevan untuk pendidikan saat ini? Nah, menurut saya itu pendidikan Islam yang klasik saat ini tuh masih yang masih relevan untuk pendidikan saat ini itu, contohnya sekarang masih banyaknya adanya seorang siswa kurangnya sopan santun, bullying, dimana di sekolah kan masih banyak seringnya adanya pembulian. Nah, kurangnya klasik karakter yang sering terjadi. Maka pendidikan modern perlu ditekankan pembentukan akhlak, tidak hanya tentang kecerdasan saja. Nah, terus yang kelima, apakah posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam subjek atau objek? Nah, pendidikan Islam itu dia tidak hanya tentang objek, tetapi dia juga subjek, bahkan lebih ditekankan sebagai subjek yang aktif. Karena sedikit saya jelaskan, dia sebagai objek itu seorang siswa yang menerima ilmu dari seorang guru atau taklim. Dia dibimbing dan diarahkan dan dibentuk karakter akhlaknya. Sedangkan subjek adalah memiliki akal untuk berpikir bagaimana caranya memiliki potensi yang tinggi yang dapat memahami ilmu dan mengembangkan, dan dituntut terus tetap aktif untuk mencari ilmu. Itu saja mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang 5 soal
tugas filsafat pendidikan Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.